Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Craig Braden yang berjudul The Divine Matrix, Menyingkap Rahasia Alam Semesta. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bagian 3, Bab 8. Menulis kembali kode realitas, 20 kunci penciptaan berkesadaran. Kini engkau telah menemukan kondisi ketika hasrat hatimu bisa menjadi realitas keberadaanmu. Tetaplah di tempatmu hingga engkau memperoleh kekuatan di dalam dirimu sendiri yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun. Meetings with Remarkable Man, Retrieve, Search for Hidden Knowledge. Lirik lagu grup musik rock balada yang populer pada tahun 1970-an, 10 Years After, turut menggemakan hasrat tulus yang telah saya dengar dari orang-orang di seluruh dunia yang mati-matian ingin menciptakan perubahan tetapi merasa tak berdaya melakukannya. I love to change the world, but I don't know what to do, so I leave it up to you. Ku ingin mengubah dunia, tapi tak tahu apa yang harus dilakukan. Maka kuserahkan kepadamu. Saya berharap di halaman-halaman berikutnya kita akan bersama-sama merangkai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pemberdayaan diri demi menciptakan dunia yang lebih baik. Pada bab pertama buku ini, saya bercerita tentang seorang teman pribumi Amerika dan bagaimana masyarakatnya percaya bahwa kita secara misterius mulai melupakan kekuatan untuk mengubah dunia. Ia menyatakan bahwa teknologi kompleks yang digunakan saat ini merupakan bagian dari usaha kita untuk mengingat kemampuan tersebut dengan cara meniru apa-apa yang sebenarnya bisa dilakukan tubuh kita. Berdasarkan pemikiran ini, tak heran komputer menjadi bagian yang melengkapi kehidupan kita. Faktanya, perangkat itu memang tampak meniru cara kita menyimpan memori dan saling berkomunikasi. Bahkan, daftar perbandingan antara teknologi batin dan teknologi luar biasa bertambah lebih panjang lagi ketimbang dugaan teman saya di atas, atau setidaknya lebih panjang dari yang ia tuturkan hari itu. Dalam banyak cara, otak kita dan kesadaran itu sendiri telah diperbandingkan dengan cara sebuah komputer modern bekerja. Dalam Consciousness Explained, Daniel Dennett, Direktur Pusat Kajian Kognitif di Universitas Tufts, mengatakan bahwa sesungguhnya otak kita bisa dianggap sebagai semacam komputer. Dan hal ini memberikan metafora kuat untuk memahami bagaimana kita menggunakan informasi. Dalam banyak cara, gagasan-gagasan tentang ilmu komputer memberikan sesuatu yang kita butuhkan untuk menemukan jalan di wilayah yang disebut terra incognita, kawasan tak dikenal. Di antara apa yang dikatakan sains tentang otak kita dan apa yang kita alami melaluinya. Tentu saja kesuksesan komputer sebagai alat penyimpanan memori dan komunikasi memberikan analogi kuat untuk membantu kita memahami misteri kesadaran. Berikut ini deskripsi singkat tentang bagaimana komputer modern bekerja. Meskipun disederhanakan, keterangannya akurat. Model sederhana ini akan memungkinkan kita membandingkan perangkat keras dunia luar dan perangkat lunak dunia batin dari kesadaran itu sendiri. Kesejajarannya sangat menarik dan kesamaannya tak bisa diragukan lagi. Mula-mula, setiap komputer hanya butuh 3 hal agar bisa berfungsi. Terlepas dari seberapa besar atau kecil atau seberapa rumitnya komputer, selalu harus ada perangkat keras, hardware, operating system, dan perangkat lunak, software untuk bisa beroperasi. Sejauh ini terdengar cukup sederhana, tapi untuk memberikan pemahaman baru tentang kesadaran, penting untuk memahami apa yang sesungguhnya dilakukan 3 bagian komputer itu. Operating system, sistem pengoperasian adalah bagian yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan chip komputer dan sirkuit, dan akhirnya membuat sesuatu terjadi pada printer, layar, dan sebagainya. Entah ini operating system Macintosh atau Windows, yang biasa atau yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus, saat kita mengetikkan perintah pada keyboard, operating system inilah yang membuat semuanya bisa dipahami komputer. Ia menerjemahkan instruksi kita menjadi sesuatu yang dikenali mesin tersebut. Adapun perangkat keras adalah struktur fisik komputer itu sendiri.
mencakup perangkat seperti monitor dan keyboard, juga sirkuit, chip, dan prosesor, peranti tempat operating system bekerja. Hasil pekerjaan komputer biasanya terlihat pada beberapa jenis perangkat keras. Selain layar, bisa termasuk printer, plotter, dan proyektor yang menampilkan apa yang sudah kita buat. Bagian terakhir, perangkat lunak berupa program umum seperti Word, PowerPoint, dan Excel yang kita gunakan sehari-hari di kantor dan sekolah untuk menyelesaikan pekerjaan. Melalui antarmuka kita dengan program ini, komputer menerima perintah yang membuat seluruh hal berdaya guna. Berikut kunci analogi ini. Untuk seluruh maksud dan tujuan, operating system komputer tetap dan tidak berubah. Dengan kata lain, ia adalah sebagaimana dirinya. Ketika menginginkan komputer melakukan tugas berbeda, kita tidak mengubah operating systemnya. Cukup mengubah perintah yang dimasukkan. Hal ini penting diingat karena kesadaran tampak bekerja dengan cara yang sama. Jika kita membayangkan seluruh semesta sebagai komputer kesadaran raksasa, kesadaran itu sendiri ibarat operating system dan realitas dalam outputnya. Sebagaimana operating system komputer bersifat tetap dan perubahan harus datang dari program yang berbicara kepadanya, untuk mengubah dunia kita harus mengubah program-programnya, perasaan, emosi, doa, dan keyakinan. Kunci 20. Dalam hidup, kita mesti menjadi hal-hal utama yang kita pilih untuk dialami di dunia kita. Segala sesuatu yang bisa kita bayangkan dan juga yang tidak pernah kita pertimbangkan mungkin berada dalam cara melihat diri sendiri semacam ini. Sebagaimana program seperti Word menjadi cara kita memodifikasi output komputer, rasa, keyakinan, dan doa adalah program-program yang mengubah output kesadaran sebagai matriks ilahi. Keindahan analogi ini adalah kita telah memiliki program hebat penciptaan realitas yang bisa digunakan setiap hari. Setiap waktu kita mengirimkan pesan emosi, rasa, doa, dan keyakinan kepada kesadaran yang menerjemahkan kode dari apa yang kita lihat menjadi realitas sehari-hari terkait tubuh, hubungan, kehidupan, dan dunia kita. Sekarang pertanyaannya bukan tentang apakah bahasa ini eksis, melainkan bagaimana kita bisa menggunakannya dalam kehidupan. Untuk memahami mengapa keyakinan sangat berpengaruh kuat dan bagaimana cara membuat perbedaan di dunia berpenghuni 6 miliar manusia ini, kita perlu memahami konsep hologram selangkah lebih maju. Pola dari keseluruhan. Kini sudah jelas bahwa kita makhluk holografis. Seharusnya juga jelas bahwa kita adalah tubuh holografis yang hidup di dalam kesadaran holografis pada semesta holografis. Kita adalah makhluk berdaya kuasa yang mengekspresikan diri melalui tubuh yang melampaui sel-sel kita untuk menjadi semesta itu sendiri. Dengan sekedar menjadi diri sendiri, kita melingkupi seluruh ciptaan, mencerminkan segalanya, mulai dari kejadian terbesar hingga terkecil, mulai dari cahaya paling terang sampai kegelapan paling pekat. Teman-teman kita adalah bagian dari keutuhan semesta, begitu juga pasangan, orang tua, dan anak-anak. Tubuh kita mencerminkan pola semesta yang menyimpan lebih banyak pola, yang juga menyimpan lebih banyak pola lagi, begitu seterusnya. Kiranya, eksistensi holografis kita bukan lagi rahasia, dan telah menjadi subjek dari beberapa prosa dan puisi yang paling menyentuh dan mengharukan sepanjang sejarah dunia. Dalam karya Gnostik, The Thunder, Perfect Mind, misalnya, seorang wanita abad ketiga menyatakan betapa ia tak lebih dan tak kurang dari pengejauhan tahan semua kemungkinan yang telah eksis di dalam setiap orang. Aku yang pertama dan yang terakhir, ujarnya. Aku pelacur sekaligus orang suci. Aku istri sekaligus perawan. Aku ibu dari ayahku dan saudari dari suamiku. Dalam kelemahanku, jangan tinggalkan aku. Dan jangan takut kekuatanku. Kenapa membenciku dalam ceramah-ceramahmu? Betapa tepat kata-kata itu menjelaskan eksistensi holografis kita. Liriknya ditulis pada periode awal gereja Kristen dan melayang jauh melampaui masanya. Dengan demikian, saat Dewan Gereja yang patriarkis diminta memilih dokumen mana yang harus dihilangkan dari teks keagamaan resmi, mudah dipahami mengapa The Thunder,
Perfect Mind hilang hingga ditemukan kembali di perpustakaan Pragereja Nag-Hammadi hampir 1700 tahun setelahnya. Yang terpenting di sini, masing-masing dari kita utuh dan sempurna bagi diri kita sendiri. Dan dalam keadaan ini, kita menemukan kunci untuk pola-pola penyembuhan yang eksis dalam sebuah keutuhan yang bahkan lebih besar lagi. Prinsip inilah yang bekerja dalam kehidupan kita, memicu pengalaman-pengalaman dan emosi-emosi yang barangkali sering tidak kita mengerti seluruh kaitannya. Sebagai contoh, kemungkinan besar kesedihan yang kita rasakan saat menonton film yang menceritakan kepiluan tidak berhubungan dengan adegan yang sebenarnya digambarkan pada film itu. Adegan menarik ketika para tentara menembak serigala yang sudah dijinakkan John Dunbar diperankan Kevin Costner dalam film tahun 1990 Dance with Wolves merupakan ilustrasi sempurna tentang bagaimana prinsip ini mewujud di kehidupan kita. Melalui mata Dunbar, kita melihat saat para tentara yang juga telah memenjarakannya menyerang serigala yang menganggapnya dirinya teman. Saya sudah menonton film itu dalam berbagai suasana, dan setiap saat emosi yang dimunculkan adegan itu dalam diri penonton sangat kuat, murni, dan bagi sebagian orang merupakan misteri. Mengapa kita merasakan kesedihan yang begitu besar ketika melihat serigala tusaks diburu dan dibunuh? Mereka bertanya. Jawabannya bisa mengejutkan mereka, sebab kemungkinan besar kesedihan yang mereka rasakan tidak berhubungan dengan apa yang terjadi di layar. Kemungkinan besar, dalam jangka waktu beberapa menit, film itu telah memicu perasaan yang mereka simpan ketika kehilangan sesuatu yang berharga atau saat sesuatu itu diambil dari mereka. Akhirnya tidak mengejutkan jika perasaan yang ditimbulkan saat menonton film lebih banyak berhubungan dengan kita, apa yang telah hilang dari dalam diri kita demi bertahan hidup, dibandingkan tokoh yang berada di film tersebut. Bagaimanapun, tanpa mengetahui bahwa kita sudah memberikan bagian dari diri kita sendiri, kita akan bereaksi terhadap setiap pemicu, seperti buku, film, atau situasi yang akrab dengan perasaan tersebut. Inilah cara untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kita masih mengenal hal-hal yang telah hilang dari momen-momen pahit dalam kehidupan. Hidup kita tampak berlangsung seperti ini. Masing-masing dari kita merefleksikan berbagai potongan berbeda dari keseluruhan. Kita telah diingatkan akan hal ini oleh prinsip hermetik kuno. Sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. Dan sebagaimana di dalam, demikian pula di luar. Seperti yang diisyaratkan John Wheeler, kita bagaikan lingkaran umpan balik di dalam semesta, dengan pola yang sama mengulangi dirinya sendiri berkali-kali pada tingkatan-tingkatan skala yang berbeda. Tradisi-tradisi kuno pun mengisyaratkan bahwa lingkaran pengalaman kehidupan akan terus berputar selama ia memang harus terus berputar. Lalu, pada suatu waktu, kita akan terbebas dari siklus itu. Seperti yang ditegaskan oleh keyakinan umat Hindu, karma kita telah usai. Pentingnya seorang pelopor. Dalam hologram komputer kesadaran kita, masing-masing kepingan hologram tak peduli sekecil apapun hidup di ruangannya sendiri. Dengan demikian, kepingan hologram itu mengandung keseluruhan yang lebih besar. Partikel-partikel subatomik misalnya, menyusun atom dan menentukan cara kerjanya. Atom-atom, pada gilirannya, menyusun molekul dan menentukan cara kerjanya. Molekul-molekul meliputi sel tubuh kita dan menentukan cara kerja kita. Dan tubuh kita adalah cermin kosmos, begitu seterusnya. Karena sifat hologram, perubahan di level apapun tercermin secara menyeluruh. Maka, tidak butuh banyak orang untuk menjangkarkan pola pikir baru dalam keseluruhan pola kesadaran. Mulai dari para pribumi Amerika abad ke-15 yang belajar untuk melihat pola aneh kapal asing setelah dukun mereka menemukan cara mengubah pandangannya, hingga penduduk Israel dan Libanon pada tahun 1980-an yang mencecap perdamaian setelah orang-orang yang dilatih secara khusus merasakan kedamaian melakukan upayanya pada waktu yang ditentukan. Hanya sedikit orang yang menciptakan program baru dalam kesadaran yang bisa membuat perbedaan besar pada realitas kolektif kita. Kuncinya adalah mula-mula harus ada pelopor yang melakukannya. Seseorang harus memilih cara hidup yang baru dan menjalaninya di hadapan orang lain sehingga hal tersebut bisa disaksikan dan terkunci ke dalam pola bersama. Dengan melakukannya,
kita memperbaharui program keyakinan dan mengirimkan cetak biru realitas baru kepada kesadaran. Kita telah menyaksikan prinsip ini bekerja berkali-kali di masa lalu, mulai dari Buddha, Yesus, dan Muhammad hingga Gandhi, Bunda Teresa, dan Martin Luther King, Jr. Banyak orang hidup dengan cara hidup yang baru di hadapan orang lain, dan mereka melakukannya di dalam kesadaran yang hendak diubah. Sejak dulu kita telah mendengar contoh-contoh hebat tentang perubahan sehingga malah menyepelekannya saat ini. Ketika kita mengkaji dengan cermat cara yang dilakukan para tokoh itu menanamkan gagasan baru dalam masyarakatnya, hasilnya bisa diperkirakan. Jika kita memakai analogi komputer, hal ini ibarat mendapati perangkat lunak pengolah kata milik kita tiba-tiba memprogram dirinya sendiri untuk sains kompleks. Jika hal semacam itu yang terjadi, tentu akan menjadi contoh sempurna bagi kecerdasan buatan artificial intelligence, dan ini menunjukkan bahwa kita mampu menciptakan perubahan besar di tengah keyakinan-keyakinan yang sama yang telah membatasi kita di masa lalu. Maka, sangatlah berguna jika kita menemukan sebuah cara untuk percaya sepenuhnya pada kehidupan dan semesta. Menemukan permaafan di planet yang telah dijangkiti wabah balas dendam, atau menemukan welas asih di dunia yang telah belajar membunuh apa-apa yang ditakuti atau tidak diketahui. Inilah tepatnya yang dicapai para guru kita. Dengan menghidupi kebijaksanaan, welas asih, kepercayaan, dan cinta, para visioner masa lalu mengubah perangkat lunak keyakinan yang berbicara kepada operating sistem kesadaran. Ketika mereka menebar benih-benih kemungkinan baru dengan keyakinan penuh, mereka pun memperbaharui realitas kita. Saat ini, kita mempunyai kesempatan yang sama. Kita tidak harus menjadi orang suci untuk menciptakan perubahan. Ada perbedaan menarik yang membuat pilihan kita saat ini berbeda dengan pilihan masa lalu. Studi ilmiah menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang menganut keyakinan baru, semakin mudah untuk menjangkarkan keyakinan tersebut sebagai realitas. Seperti disebutkan pada bagian 2, persamaan akar dari 1% mengilustrasikan beberapa orang yang dibutuhkan untuk menciptakan perubahan. Buddha, Yesus, dan tokoh-tokoh lainnya memang para pelopor dengan capaian masing-masing, dan mereka menjadi pemicu yang membuka pintu bagi orang lain untuk melakukan hal serupa. Tetapi, bahkan Yesus sendiri berkata bahwa generasi masa depan akan melakukan apa yang terlihat ajaib bagi orang-orang pada zamannya. Sudah bertahun-tahun dan sudah banyak orang mengikuti pemimpin visioner semacam itu, dan kita memiliki keuntungan lebih dibandingkan para visioner masa lalu. Saat ini kita tahu bahwa kita mampu menyembuhkan penyakit dan hidup sampai usia lanjut. Kita tahu bahwa cinta, penghargaan, dan rasa syukur merupakan kualitas pemberdayaan hidup yang mengaliri tubuh kita dengan vitalitas dan melestarikan dunia kita dengan kedamaian. Dan kita tahu bahwa melalui pengetahuan untuk memperbaharui apa yang kita katakan kepada matriks ilahi, segelintir orang bisa menciptakan perubahan besar. Jadi, apa yang kita lakukan dengan pengetahuan ini? Apa yang terjadi bila seseorang memberikan respon baru terhadap suatu pola lama yang menyakitkan? Apa yang terjadi jika seseorang memilih untuk menanggapi pengkhianatan atau pelanggaran kepercayaan, misalnya, dengan sesuatu selain rasa sakit dan amarah? Menurut Anda, apa yang terjadi pada suatu keluarga saat seorang anggotanya mulai menonton berita pukul 6 pagi tanpa merasa perlu membalas dendam atau bahkan menuntut keadilan dari orang-orang yang telah merugikan dan mengganggu orang lain? Yang terjadi, satu individu itu menjadi jembatan hidup, baik sebagai pelopor maupun bidan, bagi setiap orang lain dengan keberanian untuk memilih jalan yang sama. Lebih mudah bagi orang lain membuat keputusan yang sama setelah ada yang melakukannya lebih dulu. Seperti kita temukan sebelumnya, kunci kesuksesan untuk melakukan semua ini adalah mereka harus melampaui hal-hal yang melukai tanpa tersesat di dalam pengalamannya. Meminjam kalimat Martin Luther King Jr., kita tidak bisa menghentikan kebencian dengan cara membenci. Nelson Mandela tidak akan bertahan lebih dari 2 dekade di penjara Afrika Selatan jika membenci orang-orang yang memenjarakannya. Dengan cara yang sama, mustahil untuk menghentikan perang dengan menciptakan lebih banyak perang. Kita telah menyaksikan contoh tegas prinsip ini lewat ketidakmampuan kita untuk menemukan kedamaian di abad ke-20. Intinya, kita dalam semesta yang mencerminkan keyakinan-keyakinan kita
jelas para pemarah tidak akan bisa menciptakan dunia yang damai. Kita telah mengupayakannya, dan ketidakstabilan dunia saat ini menunjukkan kemana upaya itu menuju. Dalam contoh tentang orang-orang yang mengubah siklus penindasan dari dalam penindasan itu sendiri, muncul dua pola utama. 1. Pilihan untuk melihat melampaui kebencian berasal dari dalam sistem yang sama dengan yang menimbulkan kebencian itu. 2. Orang-orang yang membuat pilihan seperti itu menjadi jembatan hidup bagi orang-orang yang mereka cintai. Mereka menemukan kekuatan dengan menjadi diri mereka sendiri di dalam sistem yang tidak mendukung keyakinan mereka pada saat itu. Kesadaran holografis menjadikan perubahan yang dibuat dimanapun di dalam sistem turut terjadi di mana-mana. Bahkan dengan 6 miliar orang lebih di dunia saat ini, sampai tingkat tertentu kita semua mendapat keuntungan dari pilihan sebagian orang. Saya bisa mengatakan ini dengan penuh keyakinan karena kita telah menyaksikan prinsip tersebut bekerja. Melalui pengetahuan tentang matriks ilahi, kini kita mempunyai semua yang dibutuhkan untuk mendayagunakan kekuatan kita dalam mencipta dan mengaplikasikan apa yang kita ketahui sesuai dengan tantangan zaman. Entah kita memilih perdamaian dunia ataupun keluarga, kesembuhan orang tercinta ataupun diri sendiri, prinsipnya persis sama. Dengan analogi semesta sebagai komputer kesadaran, dengan rasa, emosi, keyakinan, dan doa yang memprogram realitas, sangat masuk akal jika kita memiliki buku panduan tentang langkah-langkah untuk menciptakan realitas. Sepanjang zaman, para master membagikan keping-keping pengalaman dan pengetahuan mereka kepada kita. Kunci-kunci pada bagian selanjutnya diambil dari ajaran-ajaran mereka, dirancang untuk menuntun kita langkah demi langkah melalui serangkaian pemikiran dan tindakan yang telah terbukti mampu menciptakan perubahan. Meskipun tentu ada kunci-kunci lainnya, rangkaian kunci yang teruji waktu ini telah terbukti efektif sepanjang sejarah, juga dalam pengalaman saya sendiri. Karenanya, rangkaian tersebut akan saya uraikan di sini sebagai panduan singkat untuk memperbaharui program-program kita. 20 kunci penciptaan realitas. Berikut adalah kunci-kunci yang merangkum inti buku ini. Secara terpisah, masing-masing menarik. Secara kolektif, poin-poin itu menceritakan sebuah kisah pengingat tentang kemampuan kita untuk mencipta. Kunci-kunci tersebut bisa dianggap sebagai perangkat lunak yang digunakan komputer kesadaran untuk menciptakan realitas, alias kode perubahan kita. Dan seperti kode lainnya, urutan-urutan kunci-kunci ini disusun dengan alasan tertentu. Sederhananya, sebagaimana kita harus punya semua bahan sebelum mulai memanggang kue, kunci-kunci penciptaan realitas ini hanya bekerja bila setiap langkah dipahami dan tersedia bagi kita saat dibutuhkan. Saat berpikir tentang kunci-kunci ini, saya teringat pada urutan pengetahuan yang dijabarkan dalam buku misterius ketiga Kabbalah, Sefer Yetzirah. Dalam uraian tentang bagaimana semesta tercipta, penulis buku yang misterius itu mengajak pembaca mempertimbangkan setiap langkah penciptaan satu demi satu. Dengan demikian, pembaca bisa menempatkan masing-masing langkah sesuai kedudukannya. Pariksa setiap langkah, selidiki setiap langkah. Kata teks kuno itu, buatlah masing-masing langkah berdiri di atas esensinya. Dengan cara yang sama, saya mengajak Anda untuk mempertimbangkan kunci-kunci berikut ini secara terpisah. Biarkan masing-masing darinya bermanfaat sebagai agen perubahan yang kuat. Terus berjalan hingga langkahnya tampak masuk akal bagi Anda. Secara serentak, langkah ini bisa menjadi kode Anda untuk mengubah dunia dan diri Anda sendiri. 20 kunci penciptaan berkesadaran. Kunci 1. Matriks ilahi adalah wadah yang menampung alam semesta, jembatan di antara segala sesuatu, dan cermin yang memperlihatkan apa yang telah kita ciptakan. Kunci 2. Semua yang ada di dunia terkoneksi dengan segala sesuatu lainnya. Kunci 3. Untuk menarik kekuatan semesta, kita harus melihat diri kita sebagai bagian dari dunia dan bukan terpisah darinya. Kunci 4. Sekali sesuatu pernah menyatu, ia akan selalu terkoneksi dengan kesatuannya, baik secara fisik ataupun tidak. Kunci 5, seni memfokuskan kesadaran adalah tindakan penciptaan. Kesadaran mampu mencipta. Kunci 6,
kita memiliki semua kekuatan yang dibutuhkan untuk menciptakan seluruh perubahan yang kita kehendaki. Kunci 7, fokus dari kesadaran menjadi realitas dunia kita. Kunci 8, sekedar berkata bahwa kita memilih realitas baru tidaklah cukup. Kunci 9, rasa adalah bahasa yang berbicara kepada matriks ilahi. Rasakan seolah tujuan Anda telah tercapai dan doa Anda telah terkabul. Kunci 10, tidak sembarang rasa bisa mencipta. Rasa yang bisa mencipta hanyalah yang tanpa ego dan penilaian. Kunci 11, dalam hidup, kita harus menjadi hal-hal yang kita pilih untuk dialami sebagai dunia kita. Kunci 12, kita tidak terikat hukum-hukum fisika sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Kunci 13, di dalam sesuatu yang holografis, setiap bagian mencerminkan keseluruhannya. Kunci 14, hologram kesadaran yang terkoneksi secara universal memungkinkan harapan dan doa kita seketika sampai di tujuan begitu kita menghendakinya. Kunci 15, melalui hologram kesadaran, perubahan kecil dalam hidup kita terpantul di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Kunci 16, jumlah minimal orang yang dibutuhkan untuk menginisiasi perubahan kesadaran adalah akar 1% dari populasi. Kunci 17, matriks ilahi berfungsi sebagai cermin atas hubungan-hubungan yang kita ciptakan melalui keyakinan kita. Kunci 18, akar dari perasaan negatif kita bisa direduksi menjadi 1-3 ketakutan universal atau gabungannya. Pengabaian, rendah diri, atau kurangnya kepercayaan. Kunci 19, keyakinan-keyakinan kita tercermin dalam hubungan-hubungan kita yang paling intim. Kunci 20, dalam hidup, kita mesti menjadi hal-hal utama yang kita pilih untuk dialami di dunia kita. Hampir secara universal, kita berbagi perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari diri kita dibanding yang terlihat. Di suatu tempat di dalam memori kuno kita tahu ada kekuatan magis dan ajaib dalam diri kita. Sejak masa kanak-kanak, kita berfantasi tentang kemampuan untuk melakukan hal-hal yang melampaui nalar dan logika. Kenapa demikian? Saat kecil, kita belum mempelajari aturan-aturan yang menyatakan bahwa keajaiban tidak mungkin terjadi dalam kehidupan. Pengingat akan potensi ajaib kita sesungguhnya ada di sekitar kita. Pada bagian 2, saya menyatakan keanehan kuantum bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar perilaku aneh dan mengerikan. Saya bertanya-tanya, apakah kebebasan yang dimiliki partikel-partikel itu untuk berpindah ruang dan waktu benar-benar menunjukkan kebebasan yang mungkin ada dalam hidup kita? Dan saya menunggu hingga kini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Melanjutkan seluruh eksperimen dan penelitian, serta segenap upaya dari mereka yang telah melampaui batasan keyakinannya sendiri, saya percaya jawabannya adalah iya. Jika partikel-partikel yang menyusun diri kita bisa saling berkomunikasi secara seketika, berada di dua tempat secara bersamaan, hidup di masa lalu sekaligus masa depan, dan bahkan mengubah sejarah melalui pilihan di masa kini, berarti kita pun mampu. Satu-satunya perbedaan kita dengan partikel-partikel itu adalah kita tersusun dari banyak partikel yang disatukan oleh kekuatan kesadaran itu sendiri. Para mistikus kuno telah mengingatkan kita, dan eksperimen-eksperimen modern telah membuktikan kepada nalar kita bahwa kekuatan tunggal maha besar di alam semesta bersemayam dalam diri kita. Dan inilah rahasia penciptaan itu sendiri, kekuatan untuk mencipta pada dunia yang diimajinasikan dalam keyakinan-keyakinan kita. Meskipun terdengar terlalu sederhana untuk menjadi nyata, saya percaya alam semesta bekerja dengan cara demikian. Saat pujangga Sufi Jalaluddin Rumi bertutur betapa kita takut pada keabadian kita sendiri, barangkali maksud sesungguhnya adalah kemampuan untuk memilih keabadian itulah yang membuat kita takut. Sebagaimana murid-murid dalam puisi Christopher Lock, pada bagian pendahuluan yang hanya butuh perubahan kecil untuk bisa terbang, kita pun mungkin perlu sedikit perubahan saja untuk melihat bahwa kitalah arsitek dunia dan takdir kita sendiri. Pelukis kosmik yang mengekspresikan keyakinan di dalam diri pada kanvas semesta. Jika kita mampu mengingat bahwa kita adalah karya seni sekaligus sang seniman, lukisan sekaligus sang pelukis, maka kita juga bisa mengingat bahwa diri kita adalah benih keajaiban sekaligus keajaiban itu sendiri.
Jika kita sanggup menciptakan perubahan kecil tersebut, kita telah pulih dalam matriks ilahi dan menjalani kehidupan sebagai pribadi yang mandiri. Teruslah berjalan meski tiada tujuan. Tak perlu cemas pada jarak di hadapan. Ini bukan untuk manusia. Bergeraklah di dalam tapi jangan bergerak karena ketakutan. Jalaluddin Rumi. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.